Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebenarnya hidup kita di dalam persiaran di dunia ini sangatlah sederhana. Hanya saja kita yang membuatnya menjadi sulit, membuatnya begitu menjadi rumit. Kekhawatiran, kegelisahan yang berlebihan membuat kita tidak bisa berpikir bijaksana untuk mencari kebahagiaan yang sejati. Tetapi hari ini kita diajak untuk belajar, selalu setia, berani belajar dari kebaikan Tuhan dan sesama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu memberikan lembaran hidup baru bagi kami untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan kami, sehingga Engkau pun melayakkan kami dan memantaskan kami untuk menjadi murid Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, ajarilah kami untuk bertindak bijaksana. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan-bacaan pada hari ini, kita diajak untuk belajar merenungkan, merefleksikan betapa baiknya Tuhan. Seringkali kita mencari Tuhan pada momen yang begitu besar, gempa bumi, angin ribut, angin topan, atau bahkan tsunami, kita baru mulai sadar menemukan betapa maha dahsyatnya Tuhan. Tetapi hari ini di dalam kitab Raja-Raja melalui Nabi Elia kita belajar Tuhan itu ditemukan dan sangat mudah kita temukan di dalam hal-hal yang sangat sederhana. Tuhan menyapa manusia dalam perkara sederhana. Untuk bisa melihat dan merasakan dibutuhkan yang namanya kepekaan hati, ketulusan hati di dalam karya dan aktivitas kita. Kita menjadi sulit bertemu dengan Tuhan karena apa? Karena perkara yang mudah, perkara yang gampang kita buat menjadi sulit. Kita buat menjadi sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan. Padahal perkara itu sangat gampang ketika ada keterbukaan, kesetiaan, dan kemauan untuk belajar. Lihatlah apa yang dikatakan Kristus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Karena mewartakan Kristus, Paulus itu ternyata dalam hidupnya senantiasa menghadapi begitu banyak tantangan, bahkan nyawa dia menjadi taruhannya. Tetapi apa yang membuat dia tetap bersukacita di dalam mewartakan karya kasih Allah? Karena dia tidak fokus pada persoalan itu. Dia mencari solusi atas persoalan itu. Ia menghadapi tantangan yang ia hadapi. Penolakan terhadapnya itu justru berasal dari orang-orang yang mungkin mengenal Tuhan lebih baik daripadanya. Tetapi situasi seperti ini terkadang membuat seseorang terluka. Karena apa? Kita sudah melayani, kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi bukannya mengapresiasi, tetapi yang terjadi adalah menolak. Seringkali apa yang kita alami serupa dengan apa yang dialami oleh Paulus. Melayani kepada orang yang kita anggap mengenal Tuhan, lebih dewasa di dalam iman, tetapi cara pikirnya terkadang lebih kolot, terkadang tidak mau belajar, tidak mau berkembang. Ketika ada orang yang melayani hanya karena dia lebih muda, hanya ia baru memahami tentang iman Katolik, kita menjadi sulit untuk mengerti dan memahami, bahkan kadang kita menolak mereka. Tetapi lihatlah saudara-saudariku yang terkasih, Paulus tetap semangat, Paulus tetap mampu melayani. Ini menjadi ajakan bagi kita
untuk selalu setia pada karya penyelamatan Allah. Di dalam Injil hari ini semakin jelas ditegaskan, jangan kita membuat ribet hidup kita, jangan kita membuat sulit hidup kita. Sebagaimana pengalaman para murid yang menghadapi badai laut, yaitu angin sakal. Para murid begitu kebingungan, begitu ketakutan, bahkan ketika Tuhan hadir, mereka menganggap bahwa Tuhan itu hantu. Tetapi lihatlah, Yesus mengajarkan kepada kita, Dia adalah Tuhan. Dia tidak langsung ke dalam perahu. Kenapa Dia mesti berjalan di atas air? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada para murid dan kepada kita semua, badai kehidupan itu mesti dihadapi dengan ketenangan. Jangan kekhawatiran, jangan ketakutan merajai hati kita, sehingga kita pun akan tenggelam dalam persoalan itu. Sebagaimana Petrus saat meminta datang kepada Yesus berjalan di atas air, ia pun mampu. Tetapi ketika rasa takut, rasa kekhawatiran merajai hatinya, ia tenggelam dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita diajak belajar, saudari-saudaraku yang terkasih. Badai kehidupan selalu ada. Persoalan di dalam persiaran hidup kita selalu ada. Tantangan selalu ada. Tetapi yang membuat kita berkembang, yang membuat kita bisa mencicipi apa yang namanya kebahagiaan, ialah ketika kita berani menghadapi dengan ketenangan dan selalu setia serta mengandalkan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita lari, kita terlalu takut, kita terlalu khawatir, padahal badai kehidupan kita tidak terlalu besar. Mungkin bukan seperti angin sakal, mungkin hanya kerikil-kerikil kecil. Tetapi karena ketakutan, kekhawatiran membuat kita tenggelam di dalam persoalan. Seolah-olah Tuhan menghukum kita. Padahal Tuhan begitu baik kepada kita. Seberapapun besar kesalahan kita di hari kemarin, Tuhan tetap memberikan hari baru kepada kita. Mari kita belajar untuk menjadi berkat, untuk menjadi kasih, bukti kasih Allah kepada sesama. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, hidup kita di dalam persiaran dunia ini sebetulnya sangat sederhana. Tetapi seringkali kita yang membuatnya menjadi sulit, menjadi tak tersentuh, hanya karena kita membiarkan kekhawatiran, ketakutan merajai hati kita. Ingatlah, Tuhan tetap selalu baik, tetap memberikan hari baru kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita. Mari kita song-song pekan yang akan datang dengan sesuatu yang lebih baik, dengan menjadikan diri bukti kasih Allah dan berkat bagi sesama. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.